Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciko Utama Muslim dengan NPM 2111060015. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu topik, tema, judul, paragraf, dan teknik presentasi. Jadi topik adalah subjek atau tema utama yang dibahas dalam suatu diskusi, tulisan, presentasi, atau bentuk komunikasi lainnya. Topik menentukan fokus dari konten yang disampaikan dan membantu dalam menyusun serta mengarahkan informasi yang relevan. Misalnya, dalam sebuah artikel tentang kesehatan, topiknya bisa berupa pola makan sehat atau manfaat olahraga. Lanjut, tema adalah gagasan utama atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karyanya, baik itu dalam bentuk novel, cerpen, puisi, film, atau karya seni lainnya. Tema mencerminkan pandangan penulis tentang kehidupan, masyarakat, atau nilai-nilai tertentu. Tema bisa bersifat universal, seperti cinta, kematian, perjuangan, atau kebebasan, yang dapat dipahami oleh banyak orang di berbagai budaya dan waktu. Tema juga bisa lebih spesifik dan berkaitan dengan situasi atau konteks tertentu. Dalam sebuah karya sastra, tema seringkali diungkapkan melalui plot, karakter, setting, dan berbagai unsur lain yang saling berkaitan untuk menciptakan makna keseluruhan. Mengetahui tema suatu karya dapat membantu pembaca atau penonton memahami lebih dalam pesan dan tujuan dari karya tersebut. Judul adalah nama atau frasa yang diberikan kepada sebuah karya seperti buku, artikel, film, lagu, atau karya seni lainnya, untuk mengidentifikasi dan membedakannya dari karya lain. Judul berfungsi sebagai pengantar yang memberi gambaran awal tentang isi atau tema utama dari karya tersebut. Beberapa aspek penting dari judul adalah yang pertama, identifikasi, yang kedua, menarik perhatian, yang ketiga, menggambarkan isi, dan yang keempat, memudahkan pencarian. Identifikasi, judul membantu mengenali dan membedakan satu karya dari karya lainnya. Yang kedua, menarik perhatian. Judul yang menarik dapat memikat perhatian audiens dan mendorong mereka untuk membaca atau menonton karya tersebut. Yang ketiga, menggambarkan isi. Judul seringkali memberikan petunjuk atau isi, tema, atau pesan utama dari karya tersebut. 4. Memudahkan pencarian. Dalam konteks digital dan perpustakaan, judul membantu dalam pencarian dan pengelompokan karya berdasarkan topik atau genre. Judul yang efektif biasanya singkat, menarik, dan relevan dengan isi karya serta mampu menimbulkan rasa ingin tahu atau minat dari audiens. Paragraf. Paragraf adalah satuan terkecil dalam sebuah tulisan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berkaitan dan menyampaikan satu ide utama. Paragraf membantu mengorganisir tulisan agar lebih mudah dipahami dan diikuti oleh pembaca. Beberapa komponen utama dari paragraf adalah 1. Kalimat topik, biasanya terletak di awal paragraf. Kalimat ini memperkenalkan ide utama yang akan dibahas dalam paragraf tersebut. Yang kedua, kalimat pendukung. Kalimat-kalimat ini memberikan rincian, bukti, atau penjelasan yang mendukung ide utama yang telah diperkenalkan dalam kalimat topik. Yang ketiga, kalimat penutup. Kadang-kadang paragraf diakhiri dengan kalimat yang merangkum ide utama atau memberikan penegasan akhir. Paragraf yang baik memiliki beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, kohesi. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus saling berkaitan dan mendukung ide utama. Yang kedua, koherensi. Paragraf harus disusun secara logis dan teratur sehingga pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran. Yang ketiga, konsistensi. Paragraf harus fokus pada satu ide utama dan tidak menyimpang dari topik yang sedang dibahas. Paragraf digunakan dalam berbagai bentuk tulisan, mulai dari esai, artikel, hingga buku, untuk membantu membagi informasi menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dicerna dan diorganisir.
Teknik presentasi adalah metode dan strategi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada audiens secara efektif dan menarik. Presentasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memengaruhi dan melibatkan audiens. Ada 8 teknik presentasi yang efektif. Yang pertama, persiapan yang matang. Di persiapan yang matang, kita harus mempunyai riset, struktur, alat bantu visual. Riset, ketahui topik Anda dengan baik dan lakukan riset menyeluruh. Selanjutnya struktur, buat kerangka presentasi yang jelas dengan pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang ketiga adalah alat bantu visual, gunakan slide, grafik, atau video untuk memperjelas poin Anda. Yang kedua adalah mengenal audiens. Dalam mengenal audiens, kita harus memiliki profil audiens dan bahasa. Yang pertama, profil audiens. Ketahui siapa audiens Anda, apa yang mereka ketahui, dan apa yang mereka butuhkan. Lalu bahasa, gunakan bahasa yang sesuai dan mudah dimengerti oleh audiens. Yang ketiga, komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal kita harus memiliki artikulasi, kecepatan, dan volume. Artikulasi adalah bicara dengan jelas dan tegas. Kecepatan. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, sesuaikan dengan kemampuan audiens untuk memahami. Volume. Pastikan suara Anda terdengar dengan jelas oleh semua orang di ruangan. Yang keempat, komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi nonverbal kita memiliki penjelasan tentang kontak mata, gestur, dan ekspresi wajah. Yang pertama, buat kontak mata dengan audiens untuk menunjukkan keterlibatan dan kepercayaan diri. Selanjutnya, gestur, gunakan gerakan tangan dan menekankan poin-poin penting. Ekspresi wajah, tampilkan ekspresi yang sesuai dengan isi presentasi. Yang kelima, penggunaan alat bantu. Dalam penggunaan alat bantu, kita memiliki penjelasan tentang slide presentasi dan perangkat teknologi. Yang pertama, buat slide yang menarik, ringkas, dan tidak terlalu penuh dengan teks. Selanjutnya, perangkat teknologi. Pastikan Anda menguasai perangkat teknologi yang akan digunakan seperti proyektor dan mikrofon. Yang keenam, interaksi dengan audiens. Di dalam interaksi dengan audiens ini memiliki penjelasan tentang tanya jawab dan diskusi. Sediakan waktu untuk sesi tanya jawab agar audiens dapat berpartisipasi. Yang kedua, ajak audiens untuk berdiskusi atau memberikan pendapat. Selanjutnya yang ke-7, latihan. Dalam latihan kita memiliki penjelasan tentang praktik. Latih presentasi Anda beberapa kali untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kelancaran. Yang selanjutnya, feedback. Minta umpan balik dari teman atau kolega untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yang ke-8, pengelolaan waktu. Dalam pengelolaan waktu kita memiliki penjelasan tentang durasi poin penting. Yang pertama, durasi, pastikan presentasi Anda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, poin penting. Fokus pada poin-poin utama dan hindari terlalu banyak detail yang tidak penting. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, Anda dapat meningkatkan efektivitas presentasi Anda dan membuatnya lebih menarik serta informatif bagi audiens. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.